Tema perjuangan kita, Komandan Kompi Letnan Kolonel Fahrul Yahya. Merdeka. 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 Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Bapak dosen pembimbing dan penguji skripsi periode semester genap 2024-2025. Kemudian ada peserta sidang kita, Mas Andi Firman Saputra. Pagi ini kita akan ada sidang skripsi 7 orang peserta sampai dengan nanti sore. 7 orang pesertanya ada satu Andi Firmansyah, Matia Puri-Puritro, Ahmad Muzaini, Taurik Suryanullah Sumakan Jaya, Ahmad Wildan, Ramadan Askar, Rizal Arif Firmansyah, dan terakhir Maulana Samsul Ma'arif. Peserta ini semuanya istimewa. Istimewanya adalah 2 orang termasuk jurasi. Nah, ini injury time, ya mau tidak mau harus lulus sekarang. 1 orang koret-koret dari angkatannya, 1 orang dari RPL, dan berapa orang ini dari kelas sore. Jadi cukup menarik sidang kali ini, dan karena ini 17 Agustus maka temanya adalah perjuangan bernuansa merah putih. Jadi ada kostum aneh-aneh dan mungkin ini Laskar Sakera. Merdeka. Putra 2021-2143 03 kali 1 dengan judul analisis pemetaan risiko bencana tanah longsor berbasis sistem informasi geografis untuk menunjang kegiatan mitigasi bencana studi kasus Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dengan pembimbing Bu Sayyidatul Khairida, dan pengujinya adalah Pak Fahrul Yahya dan Bu Melisa. Waktu presentasi dan diskusi tanya jawab total 1 jam. Sehingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Firman Saputra dari Teknik Geomatika Pasca reguler kelas sore. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Penguji Pak Fahrul Yahya dari Ibu Melisa dan dosen pembimbing Ibu Sayyidatul Khairida. Di sini saya akan mempresentasikan studi saya tentang pemetaan daerah risiko kerentanan bencana tanah longsor dengan menggunakan metode sistem informasi geografis untuk menunjang kegiatan mitigasi bencana untuk studi kasus Pacet Kabupaten Mojokerto. Sekitar 30% keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto longsor di Kecamatan Pacet dengan menggunakan metode sistem informasi geografis. Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sistem informasi geografis. Tanah berbentuk dan lengkungan biasanya terjadi pada tanah yang gembur dan lereng jenuh air. Untuk slide longsoran sini untuk sistem informasi geografis sebelum dan saat dan setelah bencana terjadi. Salah satu tahap penting adalah mitigasi yang upaya yang mengurangi dampak buruk dari bencana tanah longsor dilakukan secara tepat sasaran. Untuk alokasi penelitian di mana tersebut berada di Kecamatan Pacet Kabupaten. Resiko di mana identifikasi masalah. Untuk pertama-tama mengumpulkan data Kabupaten Mojokerto. Untuk peta jenis batuan, hasil dari analisis ancaman itu pada desa Miri, Sajen, Pacet, Ratusan, Temanggung, Telaga, Tembor, Organisasi, Kemanggilan, Pojok Kembang, Petak, Biu, dan Wastu Warung Gunung, dan Sumber Kembar, Daripada Pan dan Arun. Yaitu yang berada di Jumlah dari 48 untuk luas rendah
metode pemetaan risiko berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pemetaan ancaman bencana tanah longsor yang diperoleh hasil bahwa kecamatan yang didominasikan tingkat ancaman kelas sedang sebesar 9% atau 76.353 hektar dan sebagai total wilayahnya. Kemudian diikuti dengan kelurahan, telaga dan pedusan yang sebagai besar wilayah berada di kelas tinggi. Hal ini dikarenakan kelurahan-kelurahan tersebut masih memiliki tingkat kemampuan yang belum memadai menghadapi bencana tanah longsor. Ini dapat memberikan saran melakukan validasi untuk peta risiko bencana tanah longsor dengan menggunakan data korban jiwa dan bisa kemudian untuk mengetahui tingkat akurasi peta yang dihasilkan. Yang kedua, memperhatikan ketersediaan data yang terkait dengan pemetaan pada kerentanan yang masing-masing memenuhi parameter yang digunakan agar dapat mendukung hasil pemetaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya yang dilakukan di penelitian skripsi ini bagus, topiknya menarik, yang dianalisa dan di hasilnya juga bagus hasilnya. Tapi kamu kan pakai SIG ya? Iya. Kok bisa pembahasannya itu nggak sampai 1 halaman tinjauan pustaka itu? Tidak kamu jelaskan fuzi itu apa, fuzi itu apa, AHP itu apa, itu nggak ada. Apa yang saya lihat, yang kamu membaca tentang fuzi, jadi kamu sebenarnya tahu nggak fuzi itu apa? Untuk merekam data untuk terkait dari peta risiko itu. Mana gimana? Untuk melangkahnya saya metode semacam untuk memberikan informasi yang betul itu yang masukkan data itu. Masukkan data sosial, kerentanan ekonomi, gitu-gitu, datanya itu kan banyak ya. Misal yang ini deh, misal pengolahan peta ancaman. Ini kan ada data citra, DEMNAS, curah hujan, jenis batuan, jenis tanah. Saya tidak lihat itu di bab 3 atau bab 4 barangnya ini yang mana. Daerah apa ini? Pacet, hasilnya begini. Tutupan lahan di Pacet begini kamu jelaskan, satu-satu dijelasin. Gitu loh parameternya. Baru kemudian scoringnya begini, baru hasil gitu. Kalau kamu kan bahkan di bab 3 juga cuman flowchart, diagram alir ya oke lah, karena memang ini bab 3. Nah parameternya ini kondisinya bagaimana dibaca itu sebelum nanti juga hasil. Kenapa kok bobotnya si tutupan lahan dikasih sekian? Nah itu juga perlu dijelaskan gitu. Kayak ini nih, ada juga penjelasan struktural penguatan lereng dikasih 46,48%. Itu kenapa kok bobotnya sekian? Dan analisa yang dimauin di skripsi itu kenapa kok bisa muncul begini gitu loh. Itu yang harus kamu cantumin juga, makanya kamu harus cantumkan per parameternya, terus setiap prosesnya gitu. Misalnya metode hasil pembobotan peta pengaman itu gimana
lagi yang dalam yang awal ya. Terus untuk penulisan di laporan itu tolong disesuaikan mata kanan kirinya. Jadi yang sebelah kiri rapi gitu, yang sebelah kanannya agak menjor, agak keluar. Jadi ini banyak sekali ini. Ya. Nah, ini ya leader ini judulnya. Mohon dicantumkan sumbernya. Dan contohnya selama muncul itu sumbernya tidak ada, tapi yang masih ada sumbernya nanti dari mana. Terus terkait tinjauan pustaka itu juga disebutkan metodenya, misalnya menggunakan pembobotan atau scoring. Nah itu tolong dibahas di tinjauan pustaka juga. Terus metode yang dipakai itu fungsi sama AHP juga tolong dibahas gitu. Karena nggak muncul di sini ujuk-ujuk mendadak itu muncul AHP sama fungsi. Dengan klasifikasi kelas curah hujan ini sebenarnya dari mana untuk curah hujan sendiri? Apakah dari BMKG ataukah dari BPS? Nilai apa curah hujan diambil satu tahun terakhir gitu katanya, dan juga muncul ini. Nggak sebelumnya. Kapasitas bisa tinggi, dan aku juga tidak yakin kalau mengolah yang benar. Kemarin kan saya sudah mencatatkan untuk yang pembahasannya itu masing-masing parameter itu dijelasin. Ya, baik. Kepada penguji 1 Pak Farul saya dan penguji 2 Ibu Manjana, terima kasih. Dan kepada pembimbing saya Bu Feda Purworeja, terima kasih atas bimbingan yang selama ini saya dan Teknik Informatika. Sekian presentasi skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bantuan tempur dari Departemen Logistik Tentara Keamanan Rakyat Indonesia untuk sidang skripsi kita. Sponsor dari Kopi Larang nih, sore ini. Ayo, nama dari Larita. Dan skripsi ini desain pembimbing terasa di kafe guys. Oke, sekarang lagi kita lanjut ke